Tahun 1942, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara, memasuki Nusantara. Jepang memberikan bantuan kepada penduduk, yaitu faksi Sumatera, untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia Kedua, akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun inilah Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. 3,5 tahun berikutnya, penjajahan Jepang berakhir, tepatnya pada 17 Agustus 1945, yaitu hari dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Berikut kisah tentang kekuasaan Jepang di Indonesia. Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942, ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang dan gembira karena berpikir jika Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya, sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintahan Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Untuk memengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang, maka Jepang melakukan berbagai cara, di antaranya bendera merah putih diizinkan berkibar, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan, bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar, dan mendirikan berbagai organisasi. Selain upaya-upaya berlaku manis, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Gerakan 3A, merupakan organisasi pertama yang didirikan Jepang pada 29 April 1942 yang dipimpin oleh Mr. Samsudin. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masumi dibentuk pada 22 November 1943 di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menjadi organisasi Islam yang didirikan oleh Jepang. Yang ketiga, Putra, Pusat Tenaga Rakyat, didirikan pada 1 Maret 1942. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Terakhir, Jawa Hopokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, didirikan pada 8 Januari 1944. Organisasi ini dipimpin oleh pejabat-pejabat Jepang. Propaganda terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda 3A adalah Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Pada awal Gerakan 3A dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, Gerakan 3A hanya bertahan sementara. Penyebabnya adalah kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan itu. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerjasama yang menarik, yaitu membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan oleh Belanda, seperti Insinyur Soekarno,
Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Pengalaman dari penjajahan Jepang di Indonesia sangat beragam, tergantung di mana penduduk itu tinggal dan bagaimana status sosial orang tersebut. Jika tinggal di daerah yang berkepentingan dalam perang, akan mendapat siksaan, yang wanita akan dijadikan budak seks, penahanan liar atau sembarangan, memberikan hukuman mati, hingga kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda adalah sasaran utama dalam penguasaan Jepang. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Mereka dapat memenuhi industri dengan mengolah tanah atau daerah jajahan itu. Demikianlah jelasnya tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia. Mereka ingin menanamkan kekuasaannya, dengan kata lain, untuk menjajah Indonesia. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusa. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan romusa karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit. Selanjutnya para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Dan hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Selain itu, Jepang memberlakukan sistem kerja paksa atau romusa untuk membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri, tetapi juga dikirim ke Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Mereka bekerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup. Meskipun Jepang hanya berkuasa dalam 3,5 tahun di Indonesia, namun beban penderitaan yang dirasakan penduduk Indonesia seperti dijajah ratusan tahun. Pada tahun 1943, Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya, karena tentara Jepang sendiri mulai terdesak. Hal tersebut mendorong Jepang untuk memberikan latihan kemiliteran. Jepang berharap organisasi kemiliteran yang telah dibentuk akan dapat membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang diantaranya adalah Sei Nendan atau Barisan Pemuda, beranggotakan pemuda berusia antara 14 hingga 22 tahun. Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, beranggotakan pemuda berusia 26 hingga 35 tahun. Heiho, Pembantu Prajurit Jepang. Anggota Heiho ditempatkan dalam kesatuan tentara Jepang, sehingga banyak dikerahkan ke medan perang. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943. Calon perwira PETA mendapatkan pelatihan di Bogor. Tujuan didirikannya PETA adalah untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Fujinkai, Barisan Perhimpunan Wanita. Sunsintai, Barisan Pelopor. Jibakutai, Barisan Berani Mati. Seinantai, Barisan Murid Sekolah Dasar. Gakukotai, Barisan Murid Sekolah dan Lanjutan, dan Hizbullah, organisasi pemuda-pemuda Islam yang dididik militer. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Berikutnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman lanjutan di kota Nagasaki. Jepang mengabarkan bahwa pasukannya berada di ambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan-persidangan BPUPKI atau Badan Pembentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan. Bahkan, pada 16 Agustus 1945, PPKI, panitia yang melanjutkan tugas BPUPKI, menggagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk segera memerdekakan Indonesia.
tanggal 17 Agustus 1945. Setelah melewati peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Jepang di Indonesia. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.